Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang kita kembali belajar ya, yaitu materi SKI Sejarah Kebudayaan Islam bagian 2, melanjutkan materi kemarin. Seperti biasa sebelum belajar marilah kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Di bagian 2 kita akan pelajari tentang keperwiraan Nabi Muhammad SAW dalam peperangan. Keperwiraan itu apa sih? Keperwiraan itu kepahlawanan, kepemimpinan, keberanian ya dalam peperangan. Nah, kan sudah Bapak suruh baca tadi ya, baca sendiri. Nah, sekarang Bapak hanya akan menyampaikan poin-poinnya saja ya, agar tidak terlalu panjang videonya. Yang pertama, Perang Badar terjadi di tanggal 17 Ramadan 2 Hijriah ya. Lalu pasukan Muslim berjumlah 313 orang melawan 1000 orang pasukan kafir Quraisy. Nah, bagaimana bisa menang ya? 300 lawan 1000 di bulan Ramadan lagi ya. Gimana? Nah, salah satu strateginya yaitu Rasulullah menguasai penampungan air ya, menguasai sumber air di dekat desa Badar gitu kan ya. Nah, lalu namanya air kan penting gitu ya. Nah, yang menguasai sumber air ya itu satu langkah di depan ya. Nah, lalu di perang Badar ini 14 orang gugur syahid ya, maksudnya mati syahid ya, mati karena membela Islam ya di dalam pasukan muslimin. Sedangkan di kaum musyrikin tewas 70 orang ya, dan 70 lainnya ditawan ya. Lalu nah, ada yang menebus ya, namanya ditawan kan, ada yang menebus supaya bebas, ada yang menebus dengan mengajar 10 orang anak muslim untuk membaca dan menulis. Dampak-dampaknya yaitu tentu saja membuat harum nama umat Islam di mata bangsa Arab ya, karena menang ya. Kok bisa menang gitu kan ya? Kalau bukan bantuan Allah, nggak mungkin ini menang 300 lawan 1000 ini. Nah, sehingga banyak yang masuk Islam. Lalu yang kedua, umat Islam merasa yakin dan percaya akan kebenaran agama Islam ya. Semakin yakin bahasanya ya, dan janji-janji Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, yang membela agama Allah pasti dimenangkan oleh Allah. Lalu kekalahan pasukan kafir Quraisy yang besar jumlahnya menyebabkan mereka semakin gentar dan khawatir apabila berhadapan dengan pasukan Islam. Ini perang Badar ya, menang ya. Lalu yang kedua, perang yang cukup besar juga ya, perang Uhud, perang kedua ini. Perang ini kalah ya, terjadi di pertengahan Sya'ban 3 Hijriah, berarti 1 tahun setelah perang Badar ya. Terjadi di kaki Gunung Uhud ya. Nah, pasukan muslim berjumlah 1000, banyak, cuman musuhnya jauh lebih banyak yang melawan 3000 orang pasukan kafir Quraisy ya. Kafir Quraisy dipimpin oleh Abu Sufyan ya. Nah, sebab utamanya perang Uhud ini apa sih? Perang Uhud ini terjadi karena perang Badar ini ya. Perang Badar ini kaum kafir Quraisy kalah. Di sini mereka balas dendam seperti itu ya. Nah, lalu seorang munafik yang bernama Abdullah bin Ubay ya. Munafik ini apa sih, Pak? Munafik ini orang yang pura-pura pura-pura Islam ya gitu ya, seperti itulah. Dia bilang, "Oh, saya Islam," tapi sebenarnya tidak ya. Beserta 300 pengikutnya keluar dari pasukan, dan disuruh perang dia nggak mau. Lalu tentu saja Rasulullah punya strategi tadi ya, keperwiraan beliau, yaitu menempatkan 50 pemanah di bukit Uhud ya. Pasukan muslimin mengalami kekalahan karena tidak menaati perintah ya. Di sini tidak dijelaskan di bukunya perintah apa sih. Perintahnya Rasulullah, pemanahnya tolong stay di situ saja ya, tolong tetap berada di bukit Uhud sampai kita memenangkan perang ya. Nah, sebenarnya hampir menang ya. Hampir menang, pasukan kafir Quraisy sudah lari, pasukan pemanahnya turun gunung ya, melihat gonimah tadi ya, gonimah itu harta rampasan perang. Padahal Rasulullah belum bilang jangan turun dulu. Mereka turun tergoda oleh harta rampasan perang. Nah, pasukan kafir Quraisy yang lari tadi balik menyerang, namanya pemanah kan, pemanah hanya bisa menang di jarak jauh, di jarak dekat ya mereka kalah ya. Disitulah Rasulullah dan pengikutnya mengalami kekalahan di sini ya, karena tidak menaati perintah tadi ya. Kalau Rasulullah ngasih perintah, taatin gitu ya, sekecil apapun itu. Rasulullah perintah makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan, duduk ya, taatin lah karena itu baik gitu kan.
Nah, itu teladan kita ya. Lalu, nah 70 orang gugur syahid di pasukan muslimin. Salah satunya diantaranya yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, yaitu pamannya Rasul ya. Lalu perang yang ketiga, perang Khandaq atau perang Ahzab ya. Perang Khandaq atau perang Ahzab ini terjadi pada bulan Syawal 5 Hijriah ya. Nah, ini karena dendam juga Bani Nadir terhadap Rasulullah ya. Nah, di sini lebih besar lagi ya. Pasukan muslim berjumlah 3.000 orang melawan 10.000 orang pasukan kafir Quraisy ya. Banyak banget ya. Nah, di sini Salman Al-Farisi memberikan usul bagaimana kalau kita membuat parit ya di sekeliling ya. Paritnya ini bukan parit biasa ya, bukan parit biasa, cuman besar, paritnya besar ya. Jadi kalau misalnya kaum kafir Quraisy ingin menyerang masuk ya, ya harus melewati parit itu, harus turun dulu baru harus naik lagi ya. Keburu dipanah ya, mati ya. Soalnya sangat sulit untuk melawan 10.000 orang ini ya, sangat sulit. Jadi membuat parit, Rasulullah setujui, dibuatlah parit itu ya. Buatnya lama itu ya. Kalau kalian mau detailnya silahkan cari sendiri ya, buatnya lama ya, bahkan sampai kelaparan kehausan yang menggali paritnya itu. Nah, di perang ini Yahudi ya, tentu saja Yahudi dan Bani Quraisyah melanggar perjanjiannya. Mereka berjanji untuk membantu Rasulullah. Malah ya itulah, melanggar perjanjian, mereka enggan membantu, bahkan bersekutu dengan kaum kafir Quraisy. Tokoh yang disegani kafir Quraisy maupun Yahudi ya, Nu'aim bin Mas'ud ini memeluk Islam ya. Nah, di sini dia berperan penting ya untuk melaksanakan taktik lagi kan ya, menyerang untuk membela diri. Ada 3 perang ya, perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab ya. Sebenarnya banyak lagi perang, cuman 3 ini yang dibahas ya. Itu pun sudah terlalu panjang. Dan yang kita teladani apa saja? Salah satunya ya, yang bisa kita teladani, selalu bermusyawarah dalam memutuskan kepentingan bersama ya. Jangan sampai karena pemimpin ya, bisa jadi ketua kelas, yang ini kan teladan kita kan, buat keputusan seenaknya ya. Tetap harus bermusyawarah. Lalu ketua kelompok seperti itu ya, harus bermusyawarah. Lalu menerima saran terbaik ya. Menerima saran terbaik, bukan menerima saran dari teman baik gitu kan ya. Meskipun dia bagaimana ya, meskipun kita tidak suka sama orangnya, contohnya seperti itu ya. Kalau sarannya bagus ya kita terima itu kan ya. Kalau sarannya baik ya kita terima. Nah, jangan ambil pilih kasih dalam menerima saran, seperti itu bahasanya. Lalu yang terakhir, gagah berani ya, keperwiraan Rasulullah yang kita bisa teladani, gagah berani. Maksudnya bukan berani sama orang tua, itu ya, bukan berani sama guru. Hanya saja berani untuk melawan hal-hal yang tidak baik gitu kan ya. Menasehati untuk kebaikan itu harus berani, jangan malu-malu seperti itu ya. Oke, sekian dari Bapak. Sekarang tugasnya di buku Salam 5A, halaman 102, pilihan ganda. Kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan Bapak. Bapak akhiri dengan mengucapkan terima kasih. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.